Ya, saya akan menjelaskan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan niscaya terjadi secara terus-menerus. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari berbagai aspek sosial yang berkaitan erat langsung atau tidak langsung dengan tindakan manusia dalam lingkungan lokal dan global, yang memberi konsep terhadap pemikiran, sikap, dan tindakan manusia itu sendiri. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang berkenan dengan berkehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem, nilai, dan norma sosial. Ada 4, yaitu sistem masyarakat mengalami perubahan. Oleh karena itu, tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti berkembangnya. 2, perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya. 3, perubahan sosial yang cepat biasanya menimbulkan disintegrasi yang bersifat sementara. Jadi perubahan sosial terjadi pada aspek material dan imaterial. Nah, di sini ada berbagian lagi 4, yaitu harus ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan dan keinginan mengadakan perbaikan dalam kehidupan masyarakat. 2, adanya seseorang pemimpin atau kelompok yang mampu mengomunikasikan dan menggerakkan masyarakat untuk mengadakan perubahan sosial. Yang ketiga, didukungnya oleh sistem ideologi pandangan hidup masyarakat, adanya menuntun yang tepat untuk mengadakan suatu gerakan atau perubahan sosial. D, adanya momentum yang tepat untuk mengadakan suatu gerakan atau perubahan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan C, konflik sosial. Konflik sosial secara umum, konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dalam sosial, konflik sosial merupakan gambaran terjadinya percekcokan, perselisihan, ketegangan, dan pertentangan akibat dari perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sumber terjadinya konflik sosial dapat dikategorikan ke dalam 5 faktor, yaitu 1, faktor perbedaan individu dalam masyarakat, 2, perbedaan pola kebudayaan, 3, perbedaan status sosial, 4, perbedaan kepentingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan D, konflik pribadi. Konflik pribadi merupakan pertentangan yang akan terjadi di individual yang dapat melibatkan 2 orang yang bertikai. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan sesama manusia lain di dalam menjalani kehidupan berbeda dengan makhluk lainnya. Seperti hewan misalnya, tanpa manusia lainnya manusia akan mati. Sejak dilahirkan, manusia merupakan individu yang membutuhkan individu lainnya untuk dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan. Seorang bayi yang baru dilahirkan membutuhkan seorang ibu yang memberinya, melatih, belajar, bermain, dan sebagainya. Selain itu, berbeda dengan hewan yang mempunyai kelengkapan fisik untuk dapat bertahan sendiri, sedangkan manusia tidak dijelaskan dalam manusia sejak dilahirkan telah membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan, sehingga jika ia hidup sendiri akan mengalami gangguan dan kejiwaan. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.